Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siaran Mistis. Kali ini admin mau melanjutkan cerita tentang kamar kos nomor 4 part 3. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dian pun semakin penasaran dengan semua ini. Setelah mendengar penjelasan dari Ratih tadi, Dian pamit ke kamarnya. Tapi sebelum pergi ke kamarnya, Dian sempat melihat ke depan rumah yang tadi terdapat ibu kos yang sedang duduk. Tapi ibu kos sudah tidak ada di situ. Malam itu Dian tidak bisa tidur karena memikirkan kejanggalan ini. Ketika sedang memikirkan itu tidak sengaja, Dian melihat lukisan wanita yang tergantung di dinding kamarnya. Dan seketika itu juga dia ingat sesuatu, bahwa lukisan wanita itu mirip banget dengan ibu kos yang tadi sedang duduk di depan. Dian semakin bingung dibuatnya, dia lekas mengambil selimutnya untuk tidur, tapi sebelum Dian tertidur, tiba-tiba kursi goyang yang berada di kamarnya itu terlihat sedang bergerak-gerak sendiri, spontan. Dian langsung melempar kursi itu dengan bantal dan setelah dilempar itu, kursinya sudah tidak bergoyang lagi. Dia penasaran kenapa kursi itu tiba-tiba bergoyang sendiri. Pelan-pelan Dian berjalan mendekati kursi itu, lalu tiba-tiba Dian mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kamarnya. Tok tok tuk. Spontan Dian kaget, lalu Dian berucap, "Siapa?" Tapi tidak ada jawaban. Dian pun segera membuka pintu kamarnya dan ternyata itu adalah Ratih. Dia datang sambil membawa beberapa bawang putih yang sudah diikat. Melihat kedatangan Ratih, Dian mempersilahkannya untuk masuk. Sesampai di dalam kamar, Ratih memberikan serentengan bawang putih yang dibawanya sambil berucap, "Belum tidur, Mbak Dian?" "Belum, Mbak. Ada apa ya?" "Ini Mbak saya bawakan bawang putih. Katanya bawang putih bisa menjauhkan kita dari gangguan hantu." "Waduh, nggak usah repot-repot, Mbak Ratih. Udah terima aja niar kamu nggak diganggu hantu." Karena tidak ingin mengecewakan usaha Ratih, Dian pun menerimanya. Setelah itu Ratih pamit balik ke kamarnya sendiri. Dan dia langsung mengambil posisi tidur karena dia tidak ingin besoknya telat ke kantor. Sebelum tidur sesekali Dian memandangi kursi goyang yang tadi sempat bergerak-gerak sendiri. Pagi pun tiba. Pagi itu Dian memulai aktivitasnya ke kantor. Dan selama di kantor, Dian terus memikirkan kejadian tentang ibu kos yang semalam ditemuinya. Dia berpikir, sebenarnya ada apa dengan ibu kos? Kenapa dia tidak pernah keluar rumah? Akhirnya Dian mempunyai inisiatif untuk menanyakan hal ini ke tetangga rumah kosnya. Sepulang dari kantor, Dian mengajak Ratih untuk mendatangi salah satu tetangga rumah itu, dan Ratih mau ikut bersama Dian. Mereka pun datang ke salah satu rumah tetangganya. Sesampai di rumah itu, mereka dipersilahkan masuk dan mereka duduk di ruang tamu. "Mbak tua ini yang tinggal di kosan Pak Mukhtar ya?" Lalu Dian menjawab, "Iya Bu, saya ingin tanya sesuatu." "Boleh, mau tanya apa?" "Saya mau tanya tentang ibu kos tempat kami tinggal." "Waduh, kalau soal itu saya kurang tahu, soalnya saya baru beberapa tahun tinggal di sini. Coba tanya ke Pak Imron yang rumahnya dekat musyola itu." Mereka pun langsung mendatangi rumah Pak Imron dan tidak lupa mengucapkan permisi dan terima kasih pada penghuni rumah itu. Sesampai di rumah Pak Imron, mereka juga dipersilahkan masuk. Awalnya Dian mengira Pak Imron ini masih muda, ternyata beliau sudah amat tua. Ya, seumuran Pak Mukhtar, bapak kos mereka. Setelah bertanya panjang lebar, akhirnya Pak Imron memberi tahu sesuatu kepada mereka berdua. Dulu sekitar tahun 60-an Pak Mukhtar ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Bu Narsih, istrinya Pak Mukhtar, telah meninggal dunia tepat ketika Bu Narsih melahirkan seorang anak gadis yang dinamakan Asti. Asti merupakan anak kedua dari Pak Mukhtar. Setelah kepergian Bu Narsih itu, beberapa hari kemudian Asti, anak gadis yang dilahirkan Bu Narsih, pun menyusul ibunya ke perpergian ibunya, hingga tinggallah Pak Mukhtar dan satu anak laki-lakinya, yang sekarang sedang mengabdi sebagai TNI. Mereka syok setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tersebut. Lalu Dian lanjut bertanya, "Kalau boleh tahu Pak, Bu Narsih dan Asti dimakamkan di mana ya Pak?" "Mereka dimakamkan di perkebunan belakang rumah yang sekarang dijadikan sebagai kosan." Mendengar itu, dalam hati Dian berkata, "Pantas saja aku sering mendengar ada yang mengetuk pintu jendela dari luar."
Setelah mendapatkan informasi dari Pak Imron, mereka pun kembali ke kosan, dan malam itu Ratih tidak berani tidur di kamarnya sendiri karena takut setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tadi. Malam itu Ratih ingin tidur satu kamar dengan Dian. Ya, walaupun dia tahu kalau kamar itu berhantu, tapi daripada tidur sendiri, lebih baik dia tidur berdua dengan Dian. Keesokan harinya, tepat hari Kamis malam Jumat, ketika Dian dan Ratih sama-sama sudah terlalap tidur di kamar nomor 4. Tiba-tiba saat tengah malam Dian terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Dian tidak melihat Ratih yang tadi tidur di sebelahnya. Dian pun mencari Ratih, lalu ketika dia sedang sibuk mencari Ratih, dia melihat ada seorang anak perempuan yang membelakanginya sedang bermain congklak kayu di atas meja. Dian mengira yang bermain congklak itu adalah Ratih, dan Dian pun memanggilnya, "Mbak Ratih, ngapain di situ? Nggak tidur?" Dan anak perempuan itu memalingkan badannya ke arah Dian. Sontak Dian kaget melihat anak perempuan itu yang ternyata dia bukan Ratih. Anak itu lalu berlari ke arah pojokan lemari yang di situ terdapat sebuah cermin di dekat lemari tersebut. Dian pun langsung berdiri dari tidurnya dan berjalan ke arah pojokan lemari itu untuk mengikuti anak perempuan tadi. Pelan-pelan Dian berjalan ke arah lemari, dan betapa kagetnya Dian pas dia sudah berada di dekat lemari itu. Dari cermin dia melihat ada sosok Bu Narsih dengan pakaian serba putih sedang menatap ke arah Dian. Melihat keberadaan Bu Narsih itu spontan, Dian langsung menoleh ke arah belakang, dan ketika dia menoleh ke arah belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa yang dilihatnya, dan anak perempuan yang tadi bersembunyi di pojokan lemari itu pun juga tidak ada. Seketika itu tubuh Dian bergetar hebat, lalu sambil berdiri Dian berucap, "Bu Narsih, selama aku tinggal di sini kau adalah ibuku, dan aku menganggapmu sebagai ibu kandungku sendiri. Izinkan malam ini aku beristirahat, Bu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dian keluar dari kamarnya dan melihat ke kamar Ratih. Ternyata Ratih sedang tidur nyenyak di kamarnya sendiri. Melihat Ratih yang sudah ada di kamarnya, Dian pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Setelah kembali ke kamarnya, Dian tidak bisa tidur karena terus kepikiran kejadian yang tadi dilihatnya. Sudah beberapa kali Dian coba memejamkan matanya, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu ketika Dian sedang terjaga itu, dia mendengar ada suara nyanyian wanita yang sangat merdu dari luar jendelanya. Dan anehnya mendengar nyanyian itu Dian tidak merasa takut seperti sebelumnya, justru nyanyian itulah yang mengantarkan Dian ke dalam tidurnya. Keesokan harinya Dian bangun, dan setelah bangun, itu dia ingat bahwa yang membuatnya terlelap tidur malam itu adalah sebuah nyanyian dari Bu Narsih yang mungkin sengaja dinyanyikan untuk Dian sebagai penghantar tidurnya. Dan ingat satu hal, bahwa dunia lain itu ada, percaya atau tidak percaya, itu kembali lagi kepada diri kita, tapi kita sebagai manusia harus percaya pada kuasa Tuhan. Pagi itu Dian bersiap-siap mandi karena hari ini dia harus ke kantor. Sepulang dari kantor, dia menemui bapak kos dan bertanya tentang Bu Narsih kepadanya. Melihat Dian yang sepertinya tahu semuanya, bapak kos pun menceritakannya kepada Dian. Ibunya Asti adalah wanita yang baik, tidak nekoh-nekoh dan penurut. Karena dia, aku bisa sampai sekarang ini, tapi sayang begitu cepat Tuhan memanggilnya, ucap Pak Mukhtar sambil menahan tangisnya. Mendengar itu, hati Dian tersayat, lalu Pak Mukhtar lanjut bercerita. Kamar nomor 4 itu adalah saksi bisu kepergian Narsih. Sebelum meninggal kami mempunyai sebuah keinginan, yaitu anak perempuan. Tapi sayangnya dia telah pergi setelah keinginannya itu sudah terpenuhi, walaupun akhirnya anak perempuan kami juga harus pergi menyusul ibunya. Sambil meredam perasaan sedih Pak Mukhtar, Dian berkata, Bapak sabar ya, Bu Narsih pasti bangga punya suami seperti Bapak." Pak Mukhtar lanjut bercerita, "Setelah beberapa tahun setelah kepergian anak kami, Asti, saya mendirikan kos. Saking inginnya dianugerahi anak perempuan. Itulah alasannya Bapak mengosongkan kamar itu, karena disitulah tempat terakhir istri dan anak perempuan kamu menghembuskan nafas terakhirnya dengan posisi membujur ke utara. Kos Putri ini sengaja saya dirikan dengan harga yang tidak begitu mahal, agar ada yang mau tinggal di sini, dan agar Narsih senang dengan semua anak perempuan yang tinggal di sini." Mendengar itu, Dian berkata dalam hati,
Andaikan ayahku seperti Pak Mukhtar, pasti aku akan sangat bersyukur. Dan dari situ Dian tahu sesuatu, itulah alasannya. Kenapa Bapak kos pernah bilang jangan tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara? Mungkin Bapak kos tidak ingin kejadian yang dialami istrinya itu terulang lagi kepada anak kos lainnya. Sungguh tulus hati Pak Mukhtar yang telah memberi harga kos di bawah rata-rata hanya karena dia menginginkan anak perempuan. Dan satu lagi yang membuat Dian kagum kepada Pak Mukhtar, ternyata semua uang kos dari anak yang tinggal di sini disumbangkan ke Yayasan Anak Yatim Piatu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dia menggunakan jatah dari anak pertamanya. Setelah obrolan panjang itu, Dian dan Pak Bapak kos pergi ke perkebunan belakang rumah untuk mendatangi makam Bu Narsih dan Asti dan mendoakannya. Setelah itu, Dian mendatangi kamar Ratih dan bertanya kenapa semalam dia pindah ke kamarnya sendiri, dan Ratih bilang bahwa semalam dia melihat ada anak perempuan yang sedang bermain di atas meja. Karena takut, Ratih tidak sempat memberitahu Dian dan lekas kembali ke kamarnya. Dian pun memberi pengertian kepada Ratih agar tidak takut lagi dengan semua ini, karena pada dasarnya seorang ibu pasti akan menyayangi anak-anaknya. 1 minggu kemudian, semenjak kejadian yang dialaminya itu, Dian sudah tidak takut lagi dengan suara anak perempuan nangis dan suara nyanyian itu. Saat itu juga Dian akan meninggalkan rumah kos, karena dia harus kembali ke kotanya untuk diruling lagi, dan apa yang ia alami ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saat Dian akan meninggalkan kamar nomor 4, itu dia melihat sebuah lukisan yang tergantung di dinding, itu sedang menangis dan datanglah sebuah nyanyian yang sangat merdu. Dian pun ikut menyanyi, lalu dari belakangnya terlihat Ratih juga ikut nyanyi sambil tersenyum memegang pundak Dian. Ketika akan pergi meninggalkan rumah itu, dari kejauhan Dian melihat ada Bu Narsih dan Asti sedang tersenyum kepadanya dan akan abadi di rumah itu.